Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyah Pramesti Cahyani, jurusan Sosiologi angkatan 2018, kelas Ganjil, Kampus Indralaya. Di sini saya akan menjelaskan hasil review pemetaan sosial saya mengenai agent community in social mapping. Yang mana di dalam untuk mengenai agent community in social mapping yang telah saya resum, dalam melibatkan komunitas kepada proyek pemetaan sosial, pastilah sangat mengacu kepada bagaimana kita mendifusikan jaringan sosial di dalam masyarakat tersebut, teman-teman. Tetapi dalam pendifusian tersebut, kitalah sebagai aktor atau pemeran dalam pemetaan tersebut, karena kita mengarahkan atau memberikan solusi atau persoalan yang ada di dalam suatu masyarakat tersebut. Dalam pendifusian suatu jaringan sosial dalam suatu masyarakat, tentulah tidaklah sulit ataupun tidaklah mudah, teman-teman, karena sudah dijelaskan sebelumnya, kita adalah aktor dari pemetaan tersebut. Jadi bagaimana arah kerja, bagaimana jalannya suatu pemetaan tersebut, kita telah tahu sebelumnya, teman-teman, dan kita telah menggambarkan apa solusi dari permasalahan tersebut. Dalam pendifusian suatu jaringan, kita sebagai aktor tentunya harus dapat berhubungan baik dengan masyarakat daerah tersebut. Hal ini dilibatkan untuk sebagai proses bagaimana berlangsungnya dari suatu kegiatan pemetaan sosial tersebut. Biasanya jalinan-jalinan atau hubungan interaksi yang dibangun oleh aktor pembangun pemetaan sosial dengan masyarakat biasanya itu melibatkan tokoh-tokoh penting dalam masyarakat tersebut, teman-teman, seperti tokoh adat, kepala desa, dan lain sebagainya. Mengapa demikian? Karena dalam suatu masyarakat atau suatu desa di masyarakat tersebut, tokoh-tokoh terpenting itulah yang akan didengarkan oleh masyarakat. Jadi alangkah baiknya, teman-teman, untuk kita menyuarakan atau mengaspirasikan pendapat atau saran kita sebelumnya dengan tokoh masyarakat, atau kita menjelaskan bagaimana tujuan dan maksud kita melakukan pemetaan tersebut di dalam suatu masyarakat tersebut. Karena tokoh-tokoh tersebutlah yang kemudian dapat menyalurkan atau menyampaikan tujuan-tujuan dari pemetaan kita tersebut. Dalam pemetaan sosial yang dikemukakan oleh Tekponon Jikuago, menyarankan agar para aktor mampu melakukan latihan pemetaan masyarakat terlebih dahulu. Jadi menurut Tekponon Jikuago ini, dia menyarankan agar kita sebagai aktor pemetaan sosial untuk melakukan pelatihan pemetaan sosial terlebih dahulu. Hal ini dilakukan karena biar kita dapat mengetahui gambaran, cara, mekanisme bagaimana kegiatan pemetaan sosial tersebut, serta kita dapat lebih mengasah pemahaman kita mengenai apa sih pemetaan sosial tersebut dan bagaimana cara kita mengimplementasikan di dalam masyarakat. Tekponon Jikuago juga menjelaskan ada 3 bagian dari tahapan pelatihan pemetaan sosial tersebut. Yang pertama itu mengenai pengantar kepada masyarakat. Yang kedua mengenai belajar tentang kelompok influental di dalam masyarakat tersebut. Yang ketiga itu bagaimana memahami dinamika sosial masyarakat dan orang-orang di dalam masyarakat tersebut melalui pemetaan sosial. Untuk yang pertama, pengantar kepada masyarakat. Dalam pengantar kepada masyarakat ini ditujukan untuk memperoleh izin dari pemerintahan desa. Jadi untuk melakukan pemetaan sosial, kita tidak semata-mata langsung terjun ke lapangan, teman-teman. Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan
untuk melakukan bagian pertama yaitu pengantar kepada masyarakat ini, itu ada beberapa tahap-tahapnya. Yang pertama, kita harus memperkenalkan diri kepada otoritas desa seperti kepala desa, sekretaris desa, dan lain sebagainya. Yang kedua, kita menjelaskan tujuan dan strategi dari kegiatan pemetaan sosial kita tersebut, serta menekankan kepada masyarakat atau otoritas desa tersebut untuk dapat berpartisipasi dalam kegiatan pemetaan sosial kita tersebut. Yang ketiga, membicarakan tentang mobilisasi sosial kepada tokoh-tokoh tersebut atau otoritas desa tersebut. Yang keempat, meminta izin kepala desa untuk menemui perwakilan masyarakat yang berpengaruh. Yang kelima, yaitu mengatur pertemuan dengan perwakilan masyarakat untuk agenda selanjutnya. Dan yang terpenting, yang keenam, selalu mengucapkan terima kasih atas partisipasi yang telah mereka lakukan. Untuk bagian yang kedua, tentang kelompok influental, itu tujuan dari bagian kedua ini itu adalah kita dapat mampu mengidentifikasi kelompok serta potensi yang mampu memaksimalkan jaringan sosial. Jadi untuk bagian kedua ini kita lebih berfokus bagaimana kita mencari atau mengidentifikasikan potensi-potensi untuk mengembangkan jaringan sosial tersebut, teman-teman. Untuk melakukan bagian pertama yaitu pengantar kepada masyarakat ini, itu ada beberapa tahap-tahapnya. Yang pertama, kita harus memperkenalkan diri kepada otoritas desa seperti kepala desa, sekretaris desa, dan lain sebagainya. Yang kedua, kita menjelaskan tujuan dan strategi dari kegiatan pemetaan sosial kita tersebut, serta menekankan kepada masyarakat atau otoritas desa tersebut untuk dapat berpartisipasi dalam kegiatan pemetaan sosial kita tersebut. Yang ketiga, membicarakan tentang mobilisasi sosial kepada tokoh-tokoh tersebut atau otoritas desa tersebut. Yang keempat, meminta izin kepala desa untuk menemui perwakilan masyarakat yang berpengaruh. Yang kelima, yaitu mengatur pertemuan dengan perwakilan masyarakat untuk agenda selanjutnya. Dan yang terpenting, yang keenam, selalu mengucapkan terima kasih atas partisipasi yang telah mereka lakukan. Untuk bagian yang kedua, tentang kelompok influental, itu tujuan dari bagian kedua ini itu adalah kita dapat mampu mengidentifikasi kelompok serta potensi yang mampu memaksimalkan jaringan sosial. Jadi untuk bagian kedua ini kita lebih berfokus bagaimana kita mencari atau mengidentifikasikan potensi-potensi untuk mengembangkan jaringan sosial tersebut, teman-teman. Nah, untuk bagian terakhir atau bagian ketiga, yaitu tentang memahami dinamika sosial masyarakat dan orang-orang sosial melalui pemetaan sosial. Dalam bagian ini atau dalam hal ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana komunitas mengatur diri mereka sendiri dengan bantuan peta komunitas. Jadi lebih mengarah kepada bagaimana mereka mengembangkan diri dan mengatur diri di dalam kehidupan komunitas tersebut. Cukup sekian dari saya. Saya Aisyah Pramesti Cahyani. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam video ini. Karena sejatinya kesempurnaan hanya milik Allah. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.